Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Alhamdulillah kita bertemu kembali, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang jalan panjang bisa ditempuh ketika kita tahu mengapa. Ya, mengapa kita memilih keberhasilan, keberuntungan yang jalannya memang tidak ringkas, tidak dekat, dan sangat panjang. Sahabat kalian, tidak sedikit orang berbicara tentang visi, niat, dan gambaran masa depan dengan penuh semangat. Tetapi sebagian dari mereka baru 3 hari, 1 pekan, bahkan belum sampai 3 bulan, itu sudah kehilangan semangat. Jadi letoy, loyo. Dan mengapa itu terjadi? Pasti di antara kita ada yang pernah melihat itu atau mungkin malah mengalaminya. Lalu mengapa itu terjadi? Orang bisa saja dia rajin mandi pagi sejak kecil. Bahkan ketika remaja dan dewasa, ia ingat akan kebaikan kebiasaan mandi pagi itu. Tetapi kemudian ketika dia bertumbuh, rasa malas mulai muncul. Berbagai macam alasan mulai timbul. Dan saat itulah mandi pagi tidak dia lakukan. Umumnya, orang akan berkata, dulu rajin kok, kenapa sekarang tidak? Nah, itu terjadi karena kita tidak tahu mengapa. Seperti itu juga dalam konteks ritual spiritual. Ada anak yang waktu kecil, dia sangat rajin membaca Al-Quran, pergi ke masjid, dan belajar mengaji. Akan tetapi seiring perjalanan waktu, orang itu mulai lupa, kemudian meninggalkan dan merasa tidak perlu lagi datang ke masjid. Nah, kenapa? Lagi-lagi dia belum mengerti tentang apa urgensi mengapa. Ada satu ungkapan menarik bahwa the man who don't care why, he don't care everything. Orang yang tidak peduli mengapa, dia tidak akan peduli apapun. Nah, sahabat kalian, mengapa itu harus dijawab. Kalau Buya Hamka menulis sepanjang hidupnya, pada saat dia pandai menulis itu, sebagian besar masyarakat kita masih buta huruf. Kalau kita tanya kenapa Buya masih menulis terus? Kalau keinginan Buya Hamka seperti sebagian penulis hari ini, misalnya ya, ingin populer, ingin menjadi orang yang laku tulisannya, kemudian mendapat keuntungan-keuntungan pragmatis misalnya, mungkin Buya Hamka tidak akan melakukan itu. Karena saat itu pertama, masyarakat masih banyak yang buta huruf, dan kedua, belum banyak orang punya ketertarikan membaca buku. Sekalipun hari ini di Indonesia, ya masih sedikit yang senang membaca buku. Tetapi kita harus menggali lebih dalam bahwa Buya Hamka melakukan itu karena kesadaran bahwa menulis itu ibadah, menulis itu jihad. Sehingga Buya tidak berpikir tentang apa keuntungan yang saya peroleh dalam konteks materi. Begitu juga Ustadz Abdullah Said, pendiri Hidayatullah, yang tidak lama lagi akan melaksanakan Munas ke-6. Nah, sahabat sekalian, dari Ustadz Abdullah Said kita bisa belajar mengapa dia yang punya kekuatan untuk memilih menjadi seorang mahasiswa hebat karena memang sudah banyak berprestasi dan mendapatkan beasiswa sampai lulus kuliah, tapi milih untuk mundur dari perkuliahan. Kemudian memilih dan menghabiskan umurnya membangun pesantren Hidayatullah di Gunung Tembak. Pertanyaannya mengapa? Kalau dilihat misalnya dari sisi alasan, seandainya itu akan dijadikan alasan oleh beliau, beliau bukan anak kiai seperti orang di Jawa. Beliau juga bukan lulusan Timur Tengah. Tapi mengapa beliau masih bersemangat, bahkan bersungguh-sungguh dan membuktikan bahwa dia bisa membangun pesantren? Tentu saja Ustadz Abdullah Said punya jawaban dari mengapa. Salah satunya adalah beliau ingin menyebarkan pondok pesantren itu hingga ke pelosok dan pedalaman di luar Pulau Jawa. Sehingga energinya beliau kerahkan sepenuhnya untuk membangun pesantren Hidayatullah Gunung Tembak, dan kader-kadernya ditempa dengan pola dan disiplin yang terpola tertentu, akhirnya bisa ditugaskan, dan ketika ditugaskan bisa membuat pesantren Hidayatullah seperti di Gunung Tembak. Beliau memilih untuk beraksi
daripada menuntut orang lain, menunggu, berkomentar pagi, siang, sore, dan malam. Beliau lebih memilih untuk menyiapkan kader membangun pesantren Hidayatullah di seluruh Indonesia. Jadi dari dua kisah itu teman-teman, kita jangan mudah berhenti, apalagi pindah jalan. Boleh jadi bukan karena kurang ilmu, kurang sabar. Mereka yang tidak bertahan di jalan kebaikan seringkali adalah karena kehabisan stok. Mengapa ia masih harus konsisten di jalan yang penuh kebaikan? Semoga ini memberikan energi kepada kita bahwa orang-orang yang berhasil adalah yang senantiasa konsisten dan dia punya jawaban dari pertanyaan mengapa sampai hari ini, sampai detik ini dia masih menjadi orang yang tekun di jalan yang memiliki nilai-nilai idealisme, manfaat besar, dan penuh perjuangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.